Halo tes, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Mbak Mimi? Cek. Bisa dengar suara saya, Mbak Mimi? Oke. Yang lainnya mana ya? Baru satu orang yang datang. Bisa dengar suara saya, Mbak Mimi? Yang lainnya mana ini? Ada kelas sebelumnya? Kemarin yang datang berapa ya? Oh, ya sudah berarti kita tunggu dulu ya beberapa menit ya. Nanti kalau misalnya sudah banyak yang datang, kita bisa mulai kelasnya. Saya persiapkan dulu materinya.
Halo yang baru hadir, bisa dengar suara saya? Mbak Sofia, Mbak Luna, dan Mbak Daria, bisa dengar suara saya ya? Oke, oke, salam kenal juga. Nanti ada sesi waktu kenalan ya. Ya, selamat malam Mbak Yayan. Ini kelas A atau kelas B ya? Kelas B ya? Di kelas B ini berapa total siswanya? Tahu nggak? Banyak juga ya. Hmm. Oke, kalau gitu nanti kalau tidak terlalu lama, kalau misalnya sudah 10 ke atas kita mulai kelasnya. Ini kok pada offline, online, offline, online, kenapa ini? Itu tadi Mbak Daria keluar ya? Halo, tes? Oh, jaringan kali ya. Oke, nanti kalau misalnya ada gangguan jaringan, baik dari saya, suaranya nggak dengar atau putus, nanti tolong saya dikasih tahu ya. Karena kadang-kadang koneksi internet saya juga agak rendet-rendet gimana gitu, karena saya tinggal di asrama kampus, jadi kadang internetnya kadang on kadang off. Ini pada di mana ya tinggalnya ya? Tinggalnya di mana? Di Taipei atau di luar Taipei? Oh, di Taitung. Jauh juga ya. Iya, kalau mah di Taitung mah jauh. Oh, Luna di Taichung ya. Teman-teman sekalian, karena ini udah jalan 15 menit, gimana kalau kita mulai dulu dengan perkenalan? Oke ya.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan siswa kejar paket B kesetaraan Taiwan kelas B. Malam hari ini pertama kalinya ya kita bertatap muka bersua bersama karena mohon maaf minggu kemarin seharusnya menjadi pertemuan pertama kita, tetapi mohon maaf saya tidak bisa mengisi karena ada acara dari kampus saya. Saya harus berada di luar Taipei dan tidak memungkinkan untuk membuka apa namanya, tidak memungkinkan waktunya untuk mengajar karena kegiatannya sangat padat, harus mobile, harus moving kemana-kemana, harus ke Miaoli, kemudian ke Taichung, ke Chunghua, dan sebagainya, menempuh waktu 2 hari sehingga saya tidak memungkinkan untuk mengajar kalian. Tapi mudah-mudahan saya akan bagaimana caranya nanti kita ganti waktunya supaya kalian tidak tertinggal pelajarannya sehingga pada akhirnya nanti target pencapaian bisa tercapai semuanya. Teman-teman sekalian bisa sedikit santai kalau dengan saya tidak usah terlalu sepaneng ya. Jadi santai saja boleh dengan yang sesuai dengan apa yang tadi saya tulis di postingan di Facebook grup, boleh bersanding dengan snack, cemilan, kemudian boleh minum kopi, boleh ya gorengan-gorengan, boleh lah. Santai saja dengan saya. Syukur-syukur kalau saya dikasih. Sebentar, ini ada yang tanya. Saya jawab dulu. Hmm, oh, lagi diet. Ya, biar nggak ngantuk. Ini teman-temannya ternyata pada susah login ya. Susah masuk ya. Kalau yang kelas-kelas sebelumnya gimana? Sama juga kan prosesnya? Sebentar ya, sebentar. Saya coba bantu teman-teman kalian yang mau masuk. Sebentar, saya cek dulu. Sama juga kan ya? Berarti saya tidak salah membuat kelas tadi. Karena ini beda dari apa namanya dari kelas-kelas sebelumnya. Kayaknya ada upgrade software terbaru dari Wisik sehingga dari segi tampilan pun saya tadi agak sedikit kaget karena sudah 2 minggu tidak membuat kelas kok tiba-tiba berubah gitu.
Oke, kita lanjutkan ya. Eh, Pada malam hari ini kita akan ada dua topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pengantar pelajaran. Jadi sebelum kalian saya ajarkan materi ilmu pengetahuan sosial, nantinya kalian perlu tahu juga eh, siapa sih pengajar kalian, kemudian bagaimana nanti cara pengajarannya, teknik atau jalan proses pembelajarannya seperti apa, kemudian materi-materi yang akan disampaikan dalam semester 1 ini apa saja, kemudian target atau penugasan atau proses penilaiannya seperti apa. Nah, ini akan saya sharekan atau saya sampaikan kepada kalian sehingga nanti bisa lebih jelas. Gitu ya. Ya, untuk jam pertama ini saya akan sampaikan pertama mengenai pengantar pelajaran. Jadi yang akan saya sampaikan adalah pengantar pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang disingkat dengan IPS. Suara saya jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Ya, malam hari ini saya ulangi lagi ya. Saya akan menyampaikan pengantar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Karena saya mengampu atau mengajar dua kelas, kelas A dan kelas B, sehingga di sini saya tuliskan untuk kelas A dan kelas B. Ya, kelas A dan kelas B. Sekarang kelas B dulu. Ya, pertama akan saya mulai dengan perkenalan. Oke, ya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai selaku guru kalian. Nama saya Arik Franada. Jadi kalian bisa panggil saya dengan Pak Arik. Jadi memang nama panggilan saya adalah Arik. Pak Arik gitu ya. Ini usia saya. Ada yang masih seusia saya atau lebih muda? Oh, di bawah ya. Di Taiwan, saya tinggalnya di Neijiang, Wanhua, Taipei. Jadi ada yang kerja di Tai Tai Yuan di rumah sakit NTU, ada nggak? Nah, tinggal saya di samping asrama saya di samping rumah sakit NTU atau NTU Hospital di daerah Neijiang, Wanhua, Taipei, tepatnya di dekat MRT Siemens Station. Saya asalnya dari Jogja, Mbak. Dari Jogja. Saya lahir di Sumatera, tapi orang tua saya asalnya dari Jogja. Dulu sempat di mana di Sumatera itu kira-kira ya selama dari lahir sampai SMP. Dari lahir sampai SMP saya tinggal di Sumatera, kemudian Sumateranya di Palembang, kemudian orang tua mutasi ke Jogja lagi, balik ke Jogja lagi, sehingga saya tinggal di Jogja sampai sekarang. Orang tua juga tinggal di Jogja sampai saya SMA di Jogja dan akhirnya kuliah di Jogja. Kemudian saya kuliah di sini di Taiwan. Oke, selamat malam Mbak Nurani. Nurani ya panggilannya ya. Ya, salam kenal. Ini baru mulai kok kelasnya ya. Jadi nama saya Arif Fanada, bisa dipanggil dengan Arik. Saya tinggal di asrama kampus di Neijiang Wanhua Taipei.
dekat rumah sakit NTU. Dan ini nomor telepon saya. Kalau misalnya nanti ada apa-apa ingin menghubungi saya terkait dengan materi perkuliahan, materi pembelajaran atau materi IPS, menanyakan tugas atau soal atau pertemuan selanjutnya, nanti bisa menghubungi saya kalau ada masalah. Atau nanti kalau ingin email bisa lewat sini, ini email saya ariffanada@gmail.com, biasa sesuai dengan nama saya. Kemudian saya sekolah di National Taipei University Nursing and Health Science. Jadi eh, saya berbeda ya mungkin dari guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain mungkin asalnya dari NTUST ya, Science and Technology. Kalau saya ngambilnya di jurusan keperawatan, jurusan nursing. Saya mengambil sekolah S2 di Taipei, master keperawatan, ya nursing. Saya sekolahnya di National Taipei University Nursing and Health Sciences di Taipei. Tinggalnya di Ximen, tapi kampus saya ada di daerah Shipai. Shipai, daerah ke arah ke Tanshui itu. Ya, ini baru tahun pertama, jadi saya masuk mulai bulan apa ya? Bulan September tahun kemarin, tahun 2014. Jadi di sini saya sama-sama lagi belajar seperti kalian. Jadi ya tidak berniat untuk menggurui kalian, kita share aja, kita diskusi saja nanti ketika pelajaran berlangsung. Jadi saya masih belajar, dengan kalian semua juga sedang belajar. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya sambil jalan lah. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung interupsi, tanya gitu aja ya. Santai saja. Oke, yang selanjutnya ini kelihatan kan ya slide-nya? Papan tulisnya kelihatan ya, layarnya ya. Oke, ya jelas ya. Jadi setelah saya perkenalkan diri, kemudian nanti saya akan hafalkanlah nama kalian satu-satu karena kalian kan banyak, ada 10 lebih, jadi uh, butuh waktu untuk menghafalkan. Jadi nanti ada Mimi, ada Luna, ada Mbak Sofia, ada Mbak Winnie, Airin, Nur Aisyah, Aisyah, Nurani, Huda, sama Yeyen. Ini yang sudah berhasil masuk ya, ada 10 siswa yang sudah masuk. Selamat datang di kelas saya. Untuk selanjutnya ya setara kelas 8. Ini kalian setara kelas 8, kelas MAN atau SMP, bukan MAN ya, SMP atau MTS. Ya, setara dengan kelas 8 itu artinya berarti kalian kelas 2 SMP. Oke, dilanjutkan ya. Jadi nama pelajaran yang saya ampu atau yang saya ajar itu adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ya. Jadi IPS itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, mungkin dulu waktu SD itu juga pernah mendapatkan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, mulai dari kelas 3 SD atau kelas 4 SD kalau nggak salah, sampai kelas 6 SD, itu kalian juga sudah mendapatkan materi atau pelajaran IPS. Nah, apa bedanya dengan
IPS di tingkat SMP. Nah, bedanya ini ada 3 topik yang dibahas di mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Jadi dalam mata pelajaran IPS nanti kalian akan saya berikan 3 materi. Jadi di dalam IPS itu sebenarnya ada 3 materi pokok ini. Ada geografi, ada ekonomi, dan ada sejarah. Nah, 3 mata pelajaran ini atau 3 topik ini itu sudah di cover atau dimasukkan dalam materi IPS seperti itu. Nah, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana letak atau keadaan permukaan dunia itu seperti apa, itu dijelaskan dalam geografi sampai jenis-jenis kehidupan sosial manusia itu dijelaskan di geografi. Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian ekonomi itu sendiri apa? Bahwa ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana nanti proses ekonomi-ekonomi yang berjalan di muka bumi. Misalnya jual beli, kemudian saham, kemudian apa ya, menabung dan sebagainya. Jadi terkait dengan keadaan ekonomi di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga adalah sejarah. Nah, sejarah ini kenapa masuk dalam IPS? Karena sejarah ini menyangkut atau akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan kehidupan sejarah atau kronologi atau apa ya, bagaimana asal-usul sesuatu itu bisa terjadi. Jadi ada sejarahnya, ada ceritanya. Itu adalah 3 materi yang tercover dalam mata pelajaran IPS. Oke, selamat datang bagi yang baru masuk. Ya, itu ya. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan buku pegangan. Kalian sudah mendapatkan semua atau ada yang masih belum dapat buku pegangan seperti yang saya tunjukkan dalam papan tulis ini? Oh, belum dapat. Ada yang belum dapat. Mungkin terlalu jauh ya rumahnya atau alamatnya. Oke, yang semester 2. Oh, ada yang di Oh, lagi di Indo. Saya kira di Taiwan. Oh, oke. Ya, jadi buku kalian selama kelas 8 itu ada 2. Ini yang warnanya ya hampir semuanya warnanya ungu dan merah muda ini. Ya. Untuk yang pertama, semester 1, ini buku pegangannya yang ini. Ini yang semester 1, kemudian ini yang semester 2. Mungkin dari pihak akademik akan memberikan kalian semester 1 dulu, yang nanti dalam prosesnya akan diberikan buku pegangan yang semester 2. Tetapi nggak apa-apa, karena selama semester 1 nanti saya akan menggunakan buku yang ini, yang buku yang semester 1. Tapi tidak apa bagi kalian yang belum mendapatkan buku, saya sudah menyiapkan materi atau slide PowerPoint, tetapi memang tidak semua dari buku itu saya cantumkan di PowerPoint karena namanya juga PowerPoint, jadi yang penting-penting saja. Tapi saya berusaha untuk menjelaskannya. Kalau misalnya
belum begitu jelas, nanti saya akan memberikan tugas pada kalian untuk membaca. Gitu ya, karena terlalu banyak. Saya ambil yang penting-penting saja, yang perlu kalian ketahui. Dan untuk pengayaan, untuk yang lainnya, kalian bisa membaca dengan teliti sendiri melalui buku pegangan yang kalian punya. Oke? Oh, harus ada videonya ya? Udah bisa terlihat? Oke. Saya sudah hidupkan videonya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, untuk rincian materi di semester 1 ini sesuai dengan buku yang kalian dapatkan, akan saya bagi menjadi dua macam di sini, dua macam kelompok ya. Jadi sebelum ujian tengah semester dan setelah ujian tengah semester. Jadi ada dua blok materi yang akan saya sampaikan. Jadi rincian materinya seperti ini. Yang pertama saya akan menjelaskan nanti bentuk muka bumi. Kemudian kehidupan praaksara di Indonesia, interaksi sosial, kemudian sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi, kemudian tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi. Nah, ini saya bagi menjadi dua blok. Blok yang pertama, bentuk muka bumi, kehidupan praaksara di Indonesia, interaksi sosial, itu akan saya jelaskan sebelum ujian tengah semester. Jadi, tiga materi ini nanti yang akan melandasi soal-soal di ujian tengah semester. Jadi, mungkin selama kurang lebih 5 minggu. 5 minggu atau ya 4 sampai 5 minggu nanti tiga materi ini bisa saya selesaikan. Habis itu kalian harus melalui ujian tengah semester, kemudian lanjut lagi tiga materi setelah itu, dan kita lakukan ujian akhir semester. Kalian bisa cross check di buku kalian juga. Sampai di sini jelas ya? Ini adalah rincian materinya. Kemudian untuk proses belajarnya, ini ada beberapa teknik yang saya gunakan untuk mengajar IPS kelas ini. Yang pertama adalah penjelasan atau ceramah guru. Jadi nanti saya akan menjelaskan, kemudian ya seperti ceramah gitu ya. Saya akan menjelaskan, nah itu namanya penjelasan guru. Kalian mendengarkan, saya menjelaskan, saya berceramah, kalian mendengarkan. Kemudian yang kedua itu adalah pendalaman materi. Pendalaman materi ini lebih ke saya bertanya, kemudian kalian menjawab. Tetapi jangan khawatir, ini tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu susah, karena pendalaman materi ini lebih menjawab soal-soal di buku pegangan kalian. Jadi kalau kalian sudah memegang buku ini, kemudian di setiap akhir bab itu ada soal-soal.
Di setiap akhir bab itu ada soal-soal. Nah, disitulah nanti fungsinya pendalaman materi kita lakukan. Di situ nanti pendalaman materi kita lakukan dengan menjawab soal-soal bersama-sama. Misalnya nanti ada soal satu pilihan ganda ya, pilihan berganda. Saya menjelaskan, saya bertanya misalnya, bentuk permukaan bumi itu seperti apa? A oval, B cekung, C cembung, D bulat. Nanti kalian menjawab A, B, C, D. Nah, nanti saya akan mengkoreksi siapa yang benar, siapa yang salah, kemudian kita bahas bareng-bareng. Nah, itulah yang dinamakan pendalaman materi, supaya kalian bisa lebih jelas. Selain dari saya menjelaskan, selain saya berceramah, kalian juga jelas dalam materi-materi yang sudah saya sampaikan. Oke? Ya, itu sebagai contoh saja sih, Mbak Nur Nur Aisyah ya namanya ya. Ya, sebagai contoh saja. Nanti soal realnya ya lihat nanti. Oke, yang selanjutnya itu adalah diskusi. Jadi proses belajar itu nanti juga ada diskusi. Diskusi di sini maksudnya adalah ketika saya menjelaskan, ketika saya berceramah, teman-teman sekalian ada yang belum paham atau belum uh, tahu terkait dengan apa yang saya sampaikan, ada yang bertanya. Nah, disitulah diskusi ini dimaksudkan. Jadi kita sama-sama sharing, kita sama-sama diskusikan apa yang belum kalian pahami gitu, lebih mendalam. Kemudian yang selanjutnya adalah penugasan. Tidak menutup kemungkinan nanti selama belajar materi IPS saya akan memberikan penugasan, entah itu penugasan membaca, kemudian entah itu penugasan mencari sesuatu di internet dan sebagainya. Nah, itu nanti sebagian dari proses belajar dari materi IPS ini. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya yaitu ujian. Jadi ada dua macam ujian yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah ujian mid semester seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ada 3 bab, ada 3 materi yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian lalui prosesnya melalui ujian mid semester atau ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian mid semester, kalian akan saya beri 3 materi juga dan akan saya tes melalui ujian semester. Nah, ini adalah proses belajarnya. Kemudian untuk waktu belajar, ini kelas B ya. Jadi kelas B itu dimulai setiap hari Jumat pukul 21 sampai pukul 23. Jadi jam 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi kurang lebih 2 jam belajar bersama saya. Semoga kalian tidak ngantuk ya. Karena ya lumayan malam ya. Jam 9 sampai jam 11 malam. Maka dari itu untuk kelas saya kalian bebas membawa minuman kayak kopi atau teh hangat, gorengan, kemudian snack yang bisa menemani kalian supaya tidak ngantuk. Oke. Nah, selama sebenarnya jam 9 sampai jam 11 malam itu terdiri dari 3 jam pelajaran. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di kelas kejar paket ini sistem jamnya itu 1 jamnya bukan 60 menit ya. Jadi sistem jamnya itu 1 jam pelajaran itu 40 menit. Jadi kalau menempuh 3 jam pelajaran itu berarti 120 menit atau setara dengan 2 jam waktu
waktu yang sebenarnya gitu kan. Jadi jam 21 sampai jam 11 malam atau jam 9 sampai jam 11 malam itu sebenarnya 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran yang setiap jamnya itu 40 menit. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui bahwa setiap 3 jam pelajaran tersebut akan saya isi dengan 2 jam penjelasan dan 1 jam pendalaman materi. Ya, jadi 80 menit itu nanti penjelasan dan 40 menit nanti pendalaman materi. Gitu ya. Oke. Ini untuk kelas B karena sekarang kelas B, jadi kelas A tidak saya jelaskan ya. Paham ya untuk waktu belajar ya. Jangan lupa setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11 malam, 3 jam pelajaran, 40 menit per jamnya. Jadi 2 jam pertama, 80 menit pertama itu nanti saya jelaskan materinya. Kemudian 1 jam berikutnya saya kita diskusi untuk 1 jam pendalaman materi dengan mengisi soal. Oke? Ya. Oke, lanjut. Untuk proses penilaiannya itu seperti ini. Jadi ketika nanti akan saya berikan tugas, itu bobotnya atau penilaiannya itu 25% dari 100%. Kemudian ujian mid semester dan ujian akhir semester itu besar persentasenya itu 60%. Jadi masing-masing ujian tengah semester itu nanti 30%, ujian akhir semester nanti 30%. Kemudian diskusi-diskusi, kalian kalau ada yang tanya di dalam kelas ini nanti proses diskusi itu saya akan hitung 15%. Sepakat ya? Ada yang mau berubah? Enggak ya? Ini udah fit ini, udah bagus banget sama kalian. Jadi jangan khawatir kalau kalian aktif, kalau kalian mengerjakan, kalau kalian membaca, saya yakin kalian lulus di mata pelajaran IPS ini. Karena sebagian, ya mengingat pengalaman dari kelas sebelumnya kemarin, itu nilainya alhamdulillah bagus-bagus karena mereka antusias dalam belajar, membacanya juga bagus, kemudian dalam mengerjakan soal juga tepat. Jadi ya saya harapkan kalian juga seperti mereka ya. Jadi nilainya nggak ada yang di bawah 75, 70, semuanya di atas 70. Ada yang dapat 98, ada yang dapat ya 80-an lah nilainya, 80 90. Um, Kalau materi saya kemarin ada lulus semua, lulus semua. Nggak tahu kalau yang materi yang lain. Ya, yang penting kalian semangat belajarnya. Saya apresiasi waktu kalian karena sembari kerja kan masih punya semangat untuk sekolah itu sudah luar biasa. Oke? Ya. Ya, semangat belajar harus bisa lulus ya. Oke. Itu tadi dari pengantar karena kita waktunya 120 menit, ini masih ada waktu 1 jam ke depan. Saya akan isi materi yang sudah saya siapkan yaitu bab pertama yaitu mengenai bentuk muka bumi. Silakan malam bagi yang baru masuk. Kalian yang sudah mendapatkan bukunya bisa dibuka bukunya halaman 2. Bukunya halaman 2 ya.
Sudah pada buka bukunya? Oke, kalau nggak ada, bisa lihat slide saya saja. Oh, oke, nggak apa-apa. Mendengarkan saya saja ya. Jadi mendengarkan sambil melihat eh, slide atau PowerPoint yang sudah saya siapkan. Cuman ya tidak selengkap yang ada di buku, tetapi insya Allah bisa tercover semuanya. Oke? Ya, kita mulai dari bab pertama yaitu bentuk muka bumi. Jangan dibayangkan uh, bentuk muka bumi itu seperti manusia gitu ya. Jangan dibayangkan seperti itu. Ya, karena biasanya uh, muka, kata-kata muka ini identik dengan wajah gitu kan ya. Wajah-wajah manusia atau wajah-wajah hewan. Nah, baru kali ini kok ada bentuk muka bumi gitu. Bayangannya kan aneh-aneh. Apakah muka bumi itu seperti muka manusia, punya hidung, punya mata, punya mulut, punya telinga gitu kan, punya alis gitu kan. Atau seperti kera misalnya, muka kera, ada punya bulu, ada punya apa lagi? Rambut gitu kan. Ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan kalian berpikirnya tidak sampai seperti itu ya. Ya. Bab pertama kita akan bahas tentang bentuk muka bumi. Saya sudah siapkan untuk program kelas kejar paket B kesetaraan Taiwan kelas A dan kelas B. Mbak Luna bisa dengarkan suara saya? Hilang lagi ya? Atau gimana? Oke, bukan dari saya ya masalahnya ya. Oh, kecil atau gimana? Saya sudah pakai mikrofon sini. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini adalah pendahuluan dari bab 1, bentuk muka bumi. Jadi permukaan muka bumi itu memiliki keragaman yang berbeda. Jadi di tempat satu, di tempat yang lainnya itu sangat beragam dan berbeda. Ya, ada dataran tinggi dan ada juga dataran rendah. Nah, biasanya orang-orang membedakan permukaan bumi itu memiliki keragaman yang berbeda itu dari letak tinggi dan rendahnya. Jadi ada dataran tinggi dan dataran rendah. Misalnya Mbak Airin ini tinggalnya di gunung ya. Jadi Mbak Airin berada di dataran tinggi. Jadi orang-orang lebih menyebutkan oh tinggalnya rumahnya di mana? Tinggalnya di gunung, berarti ada di dataran tinggi. Misalnya Mbak Luna tinggalnya di Taipei kan dataran biasa gitu kan ya. Oh, Mbak Luna tinggalnya di daerah dataran rendah, dataran biasa, bukan pegunungan, bukan perbukitan. Nah, biasanya orang-orang mengidentifikasikan atau mengklasifikasikan bentuk muka bumi itu berdasarkan tinggi dan rendah di suatu wilayah. Begitu ya. Nah, karena ada perbedaan tinggi atau rendah permukaan bumi tersebut, misalnya ada pegunungan, ada perbukitan, ada dataran. Nah, itu orang-orang itu mengklasifikasikannya atau menyebutnya dengan relief. Jadi relief adalah perbedaan tinggi rendah permukaan bumi. Misalnya pegunungan, perbukitan, dataran, nah, itu disebut
relief. Sini. Jelas ya, bahwa bentuk muka bumi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Nah, untuk mengetahui perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi tersebut, itu dikenal dengan istilah relief. Jadi kalau misalnya ada orang menyebutkan, oh relief permukaan bumi itu seperti ini, berarti permukaan bumi itu dilihat dari perbedaan tinggi rendahnya daerah. Seperti itu. Itu pendahuluannya saja. Nah, setelah kita mempelajari bahwa bumi itu diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya, ternyata bumi itu dibentuk juga berdasarkan tenaga. Jadi proses pembentukan bumi itu juga muka bumi itu dibentuk karena adanya tenaga. Jadi ada tenaga yang membentuk muka bumi. Nah, di materi ini ada dua macam tenaga yang membentuk muka bumi itu sendiri. Jadi perlu diingat-ingat ada dua macam tenaga yang membentuk muka bumi. Tenaga itu energi, semacam kekuatan yang bisa mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Jadi bisa mengubah sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Seperti itu. Jadi ada tenaga atau energi pembentuk muka bumi. Itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah tenaga endogen. Yang kedua itu adalah tenaga eksogen. Di mana tenaga endogen itu sendiri itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Endo. Jadi bisa diingat-ingat bahwa endo itu dalam, exo itu luar. Ya. Jadi ada dua macam tenaga pembentuk muka bumi. Yang pertama adalah endogen, yang kedua eksogen. Kalau endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, misalnya aktivitas magma dari perut bumi yang ingin keluar. Kemudian tenaga eksogen itu sendiri adalah tenaga yang berasal dari luar kulit bumi, misalnya angin, air, dan sebagainya. Jelas ya dari sini ya. Dua macam kata kuncinya yaitu endo dan exo. Endo itu berasal dari dalam bumi, exo itu berasal dari luar kulit bumi. Endo itu contohnya misalnya ada magma dari dalam perut bumi yang ingin keluar, itu memiliki tenaga untuk mendorong magma itu bisa keluar ke atas. Sedangkan dari kekuatan dari luar bumi misalnya angin, air mengalir, misalnya ada angin yang kencang kemudian bisa mengubah suatu daratan muka bumi itu sendiri, kemudian alir mengalir saking kerasnya, saking cepatnya menimbulkan gelombang yang tinggi, kemudian muka bumi itu bisa berubah karena terhempas oleh air dengan tenaga yang besar tersebut. Nah, itulah yang membedakan dua tenaga tersebut, ada endo, ada exo. Endo dari dalam, exo dari luar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi karena ada dua macam. Yang pertama adalah tenaga endogen. Berarti tadi sudah saya jelaskan ya bahwa tenaga endogen itu adalah tenaga yang terdapat dalam bumi, yang berasal dari dalam bumi. Ini ada macam-macam tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Yang pertama itu disebut dengan vulkanisme. Ya. Tenaga endogen yang pertama itu adalah vulkanisme. Ingat-ingat ya. Vulkanisme adalah gerakan magma dari perut bumi menuju permukaan bumi. Nah, ini mengakibatkan terjadinya banyak gunung api. Seperti di Indonesia, karena kita berasal dari Indonesia ya, mungkin kalian pernah dengar, Indonesia ini paling kaya gunung api. Ya, karena dari struktur pulaunya, dari struktur negaranya tersendiri,
memang Indonesia itu unik. Indonesia itu lain daripada yang lain. Kita memiliki lebih dari ribuan gugusan pulau, baik yang kecil-kecil, baik yang belum dinamai, itu lebih dari ribuan pulau di Indonesia, sehingga mengakibatkan aktivitas di dalam perut bumi itu pun juga lain dengan daerah yang lainnya seperti daratan, seperti Cina dan yang lainnya. Nah, itu banyak aktivitas magma yang ada dalam perut bumi, sehingga gerakan-gerakan dalam perut bumi itu semakin banyak, sehingga terjadinya gunung api. Gerakan-gerakan magma yang ada dalam perut bumi itu pengen keluar. Ya, seperti kalian lah, kalau dikurung dalam ruangan, itu kan tentu saja kalian ingin melihat daerah luar ya. Mungkin sama dengan magma yang ada dalam perut bumi ini. Karena ada tekanan-tekanan yang ada di dalamnya, karena gerakan-gerakan itu menembuskan tekanan, sehingga dia kepingin keluar menuju permukaan bumi. Sehingga magma-magma dari perut bumi itu yang ingin keluar, tetapi dia belum bisa keluar, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dia terjadi gunung api. Dia membentuk gunung api. Seperti itu. Oke? Ya, itu adalah tadi pengertian dari vulkanisme itu sendiri. Jadi vulkanisme itu adalah proses gerakan magma dari perut bumi menuju permukaan bumi, yaitu terjadinya mengakibatkan terjadinya gunung api. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk vulkanis itu ada macam-macam. Yang pertama itu lava. Lava adalah magma yang mencapai permukaan bumi. Jadi kalau ada proses vulkanisme, ada cairan yang dia magma tadi isi perut bumi, yang dia itu pengen keluar tapi sudah mencapai permukaan bumi, itu namanya lava. Permukaan ya, sampai nyampe permukaan bumi. Jadi bumi itu ada lapisan-lapisan. Jadi sampai lapisan ke atas, lava itu sampai ke lapisan ke atas, tapi belum sampai keluar. Magma yang sebelum keluar sampai permukaan bumi bagian atas itu namanya lava. Nah, kemudian lahar, ini beda lagi. Kalau tadi lava, ini lahar. Mungkin kalian pernah dengar ya, banyak gunung meletus mengeluarkan lava, mengeluarkan lahar, dan di sini kalian lebih diperjelas lagi bahwa lava itu adalah magma, cairan magma yang ada dalam perut bumi yang ingin keluar tapi masih sampai permukaan bumi, belum keluar. Nah, kalau lahar, ini lava yang keluar ke permukaan bumi dan bercampur dengan benda-benda lain. Misalnya batu, kemudian debu, pasir. Nah, itu namanya lahar. Kalau lava itu masih cairan magma, kalau lahar itu cairan lava yang bercampur dengan benda lain seperti batu, pasir, abu, kerikil, dan sebagainya. Itu namanya lahar. Kemudian bentuk-bentuk vulkanis yang lain, yaitu ada kawah. Ya, kawah itu adalah lubang tempat keluarnya lava. Jadi dalam gunung itu ada semacam pipa di tengah-tengah, lubang yang digunakan para magma lava itu keluar. Jadi itu namanya kawah. Lubang tempat keluarnya lava. Ada lagi namanya kaldera. Kaldera itu adalah lubang sisa gunung meletus. Jadi setelah gunung meletus, itu biasanya menyisakan lubang. Jadi setelah magma itu dikeluarkan semua, lavanya keluar, laharnya keluar, habis setelah gunung meletus, itu disebut kaldera, yaitu lubang sisa gunung api itu meletus. Kemudian yang selanjutnya ada seal. Seal ini adalah magma yang menerobos tetapi tidak sampai keluar. Ya, jadi magma yang mundul gitu, tapi tidak bisa keluar, tidak sampai keluar, itu namanya seal. Kemudian lakolit, yaitu magma bentuk dasarnya rata tapi atasnya cembung. Jadi ada semacam cairan yang ke atas, kemudian dia rata tapi atasnya cembung.
Kemudian bakolit. Nah, bakolit ini adalah dapur magma sebagai aktivitas magma. Jadi magma itu juga sebenarnya diproses. Dia ada semacam kayak dapur yang menghasilkan tenaga, kemudian setelah dalam proses di bakolit itu sendiri, jadi magma itu punya energi untuk keluar, punya tenaga untuk keluar. Nah, keluarnya magma tadi, magma, bahan cair, seperti lava, seperti lahar, ya, seperti lava, seperti lahar, eh, disertai dengan gas, disertai dengan tenaga, itu namanya erupsi. Ya, keluarnya magma, bahan cair, padat, gas, disertai tenaga, itu disebut dengan erupsi. Atau bahasa kerennya disebut dengan gunung meletus. Ya, jadi gunung meletus itu sebenarnya bahasa IPS-nya adalah erupsi. Bahasa kerennya gunung meletus. Jadi kalau kalian nanti sampai di Indonesia atau melihat berita ada gunung meletus, kalian bisa menggantinya dengan kata-kata erupsi. Karena erupsi itu sama dengan gunung meletus. Nah, erupsi itu sendiri atau gunung meletus itu sendiri itu ada dua macam, dibagi menjadi dua, yaitu kuat dan lemah, atau namanya eksplosif atau namanya efusif. Jadi tadi keluarnya magma, bahan cair, bahan gas, disertai dengan tenaga, itu disebut dengan erupsi atau gunung meletus. Dan kategori gunung meletus itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu eksplosif dan efusif. Eksplosif itu kuat, efusif itu lemah. Sampai di sini jelas ya? Ayo, eksplosif apa? Efusif apa? Masih ingat nggak? Oke, eksplosif itu kuat, efusif itu lemah. Ya, saya tes saja. Jangan-jangan nanti ada yang ngantuk. Ya, ini sebagian proses diskusi seperti ini. Oke. Kita lanjut. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ada dua macam gunung meletus atau erupsi, yaitu efusif dan eksplosif. Cuman ternyata berdasarkan apa namanya kekuatannya, bahwa erupsi ini memiliki 3 jenis. Ya, efusif tadi, eksplosif dan campuran. Efusif itu sendiri adalah letusan yang bersifat lemah atau tidak kuat. Dia biasanya tidak menimbulkan ledakan, kemudian tidak menimbulkan kerusakan, tetapi dia bisa mempertebal lereng. Jadi efusif ini magma yang ingin keluar, tapi tidak menimbulkan ledakan yang sampai boom gede ya. Dia cuman guguran lava pijar, kemudian guguran lahar panas gitu, cuman keluar, kemudian dia menimpal apa namanya lereng-lereng gunung sendiri. Tetapi dari efusif itu sendiri itu bisa mempertebal lereng, teman-teman sekalian, mempertinggi gunung itu sendiri. Jadi dari efusif yang bersifat lemah, tidak menimbulkan ledakan, tidak menimbulkan kerusakan, tetapi dia semakin lama akan semakin tinggi kayak gini. Dia ledakan-ledakan, dia mengeluarkan lama-lama gunung itu akan menjadi besar. Ya. Kemudian disusul dengan eksplosif, yaitu erupsi atau ledakan gunung atau letusan gunung yang sangat kuat. Dengan ledakan, biasanya disertai dengan ledakan karena tekanan dalam perut bumi itu sangat tinggi. Ini biasanya bersifat merusak. Contoh yang paling dahsyat itu adalah letusan Krakatau.
Jadi sampai gunungnya tuh habis. Itu namanya eksplosif. Erupsi yang sangat kuat. Biasanya eksplosif itu terjadi karena efusif yang terus-menerus. Jadi ledakan kecil-kecil yang terus-menerus sehingga gunung itu menjadi tinggi dan akhirnya magma itu yang keluar juga memiliki tekanan yang sangat tinggi sehingga menimbulkan gunung yang besar dan ledakan eksplosif itu terjadi. Nah, yang ketiga ini adalah campuran baik efusif atau eksplosif. Di sini ini adalah erupsi lebih kuat, jadi ledakannya itu lebih kuat dari efusif, tetapi lebih kecil dari eksplosif. Ya, jadi kalau campuran itu ada di tengah-tengah. Jadi lebih gede dari ledakannya itu lebih gede dari efusif, tetapi tidak lebih besar dari eksplosif. Tapi artinya lebih kecil dari eksplosif, ledakan eksplosif. Nah, ciri-cirinya dari ledakan atau erupsi campuran ini adalah terdapat aliran lava dan debu di sekitar puncak gunung. Nah, ini yang paling banyak di Indonesia. Pernah dengar letusan Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung apa lagi kemarin ya? Yang di Riau itu. Nah, itu tergolong dari erupsi campuran. Ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Seperti itu. Ya, paling sering terjadi di Indonesia itu adalah jenis campuran, yaitu campuran dari erupsi dan campuran efusif. Jadi kalau campuran ini lebih kuat dari efusif, tetapi lebih kecil dari eksplosif. Yang ini adalah efusif, dan yang ini adalah eksplosif. Jadi kalau efusif itu cuma dilewer aja, dilewer terus sehingga gunungnya lebih tinggi. Tapi kalau eksplosif dia langsung keluar semua, meledak saking kuatnya. Nah, kalau tadi erupsi berdasarkan kekuatan, kalau sekarang jenis-jenis letusan gunung berdasarkan aliran magma. Iya, yang Kelut itu termasuk dengan campuran. Karena dia gunungnya tidak habis kan ya. Hanya meletus kemudian mengeluarkan lahar dingin, lahar panas, kemudian abunya kemana-mana. Nah, itu tergolong dengan ledakan campuran. Kemudian jenis-jenis erupsi berdasarkan dengan aliran magma itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sentral, yang kedua linier. Yang sentral itu magma menuju permukaan melalui satu pipa. Jadi sebenarnya gunung itu memiliki banyak sekali aliran-aliran magma. Tetapi kalau yang sentral itu sebuah gunung itu hanya memiliki satu pipa sentral di tengah. Jadi keluarnya magma itu hanya melalui satu pipa itu sendiri, satu lubang itu sendiri, satu aliran itu sendiri. Gitu. Jadi sentral itu adalah magma menuju permukaan melalui satu pipa. Ini jenis gunung yang banyak kita temui di Indonesia khususnya itu hanya memiliki satu pipa. Tetapi yang linier ini adalah aliran magma menuju permukaan bumi itu terjadi di sepanjang satu retakan kulit bumi dan menghasilkan banyak gunung kecil-kecil, banyak menghasilkan gunung api kecil-kecil. Ya, jadi jenis gunung ini, jadi aliran magmanya itu nggak hanya cuma melewati satu pipa, tetapi ada retakan-retakan aliran-aliran dalam bumi itu sendiri, kemudian dia lewat aliran tersebut dan kemudian menghasilkan gunung api kecil-kecil di sekitarnya. Gitu. Itu erupsi berdasarkan aliran magma.
Nah, perlu kalian ketahui material yang dikeluarkan eh, pada saat erupsi, pada saat gunung meletus, itu jangan dikira hanya sebagian besar abu gitu. Ternyata itu banyak sekali material yang dikeluarkan pada saat gunung meletus. Misalnya karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah gas CO2. Jadi kalau misalnya uh, orang-orang mendekat, kemudian terkena gas CO2 itu bisa mengakibatkan sesak napas. Kemudian belerang, ini juga sama mengakibatkan sesak napas. Jadi gas-gas belerang itu dikeluarkan oleh gunung meletus. Bom, suara yang uh, keras. Kemudian batu-batu besar, lapili atau batu-batu kecil atau kerikil, kemudian debu vulkanis, lahar panas ataupun lahar dingin ketika kena hujan. Ya, itu adalah material-material yang dikeluarkan uh, gunung api ketika meletus. Seperti ini. Ini adalah lahar panas. Oke, yang dimaksud dengan lahar dingin adalah jadi ketika gunung meletus, jadi Mbak Rizky ya, jadi ketika gunung meletus itu kan dia mengeluarkan seperti batu besar, batu kecil, kemudian lahar panas ya. Lahar panas itu berisi dari batu bongkahan cairan-cairan yang bersifat panas, kemudian batu besar, batu kecil. Nah, itu dia akan mengalir. Lahar dingin yang dimaksudkan di situ adalah ketika dia kena hujan. Jadi bisa banjir lahar dingin. Lahar dingin yang dimaksud adalah air yang bercampur dengan material-material eh, yang dikeluarkan selama meletus tadi. Bisa pasir, bisa kerikil, bisa batu-batu besar. Nah, itu adalah lahar dingin. Kalau lahar panas itu langsung keluar dari dalam bumi itu sendiri. Misalnya tadi ya sudah saya sebutkan batu-batu yang langsung keluar, kemudian cairan-cairan pasir api yang keluar. Nah, itu namanya lahar panas. Tapi kalau ketika dia kena hujan, dia akan mengalir eh, seperti cairan, padahal itu isinya adalah pasir atau batu besar, batu kecil yang dibawa oleh aliran air hujan. Itu namanya lahar dingin. Seperti contohnya, dulu saya pernah melihat langsung ketika Gunung Merapi meletus, karena waktu itu saya masih kuliah S1 mengambil jurusan keperawatan di Jogja. Waktu 2000 berapa ya? 2010 atau 2011 itu Gunung Merapi meletus dengan hebat itu. Letusan dahsyat. Iya nggak apa-apa Mbak. Oh, udah. Letusan itu dahsyat. Kemudian waktu itu banyak sekali material-material yang dikeluarkan Gunung Merapi karena Merapi itu mempunyai siklus 7 tahunan, kalau tidak 5 tahunan ya 7 tahunan. Jadi setiap 7 tahunan dia pasti meletus atau 5 tahunan dia akan meletus. Jadi selama kurang lebih 5 sampai 7 tahun itu ada timbunan-timbunan yang dihasilkan oleh Merapi, sehingga banyak sekali material-material yang ditimbun kemudian saat dikeluarkan itu banyak materi yang dikeluarkan. Contohnya tadi batu besar, batu kecil. Nah, pada saat itu musim hujan sedang melanda. Maksudnya Jogja atau Jawa itu sedang musim hujan waktu itu. Nah, waktu Gunung Merapi meletus. Nah, waktu meletus itu memang tidak apa-apa karena lahar panas, kemudian batu, kemudian pasir itu hanya berada di daerah-daerah sekitar. Misalnya daerah-daerah lereng Gunung Merapi saja. Tetapi pada saat hujan turun, apalagi deras-derasnya, maka pasir, kemudian batu besar, batu kerikil itu sendiri terbawa oleh aliran air hujan yang mengalir lewat sungai-sungai yang dimiliki oleh Gunung Merapi tersebut. Misalnya waktu itu Sungai Gendol yang paling paling dahsyat terkena aliran lahar dingin. Jadi saking derasnya hujan yang menghujani Gunung Merapi tersebut sehingga banyak batu-batu besar, kemudian batu-batu kecil,
pasir-pasir yang ada di lereng gunung itu tersapu semua mengikuti aliran air tersebut. Bayangkan ketika batu-batu besar, batu-batu kecil, pasir yang bertonton itu terkena air hujan yang sangat deras, itu akan mengakibatkan uh, kerusakan di mana-mana. Nah, itu yang disebut dengan lahar dingin. Jelas ya? Sebenarnya uh, banyak orang mengatakan bahwa gunung meletus itu membawa manfaat. Artinya uh, Tuhan memberikan apa namanya peristiwa gunung meletus itu mungkin karena di suatu daerah itu sudah kekurangan material-material yang dibutuhkan, karena menurut orang-orang bahwa hidup dengan gunung itu iya berarti bahwa kita hidup itu harus siap bersahabat dengan alam. Jadi gunung meletus itu artinya dia juga akan memberikan, iya, tetapi banyak korban nyawa, ya jelas, karena juga namanya juga tergolong dengan bencana. Tetapi banyak orang yang mengartikan dua macam, karena gunung meletus juga sebagai bencana, gunung meletus itu juga sebagai manfaat, seperti itu. Ya, ya, bagaimana tergantung kita menyikapinya. Jadi ada hal-hal yang terjadi di dunia ini, tetapi tentu saja ada yang membawa manfaat, ada artinya, ada maknanya. Oke, itu ya. Iya, ini ada bentuk-bentuk gunung api. Ada 3 macam bentuk gunung api. Yang pertama adalah bentuk kerucut atau namanya strato. Gunung strato atau gunung kerucut ini adalah gunung yang sangat tinggi. Puncaknya runcing, tebingnya curam. Nah, biasanya letusannya hebat dan berkali-kali. Lavanya juga kental dan memiliki tekanan tinggi. Jadi, gunung kerucut itu adalah gunung yang paling tinggi. Kemudian, yang kedua adalah gunung perisai atau gunung tameng. Bentuknya sangat landau, magmanya sangat cair. Jadi beda dengan gunung kerucut ya. Kalau kerucut tadi magmanya kental, kalau gunung tameng itu magmanya sangat cair. Setiap saat meletus, letusannya kecil-kecil, tidak seperti jenis strato tadi ya, letusannya hebat dan berkali-kali. Tapi kalau letusannya uh, kalau gunung perisai itu letusannya kecil, lavanya keluar turun ke lereng gunung, jadi cuma belewer gitu ya, di gunung itu cuma belewer gitu aja. Tetapi kalau gunung Maar itu adalah gunung yang tidak tinggi, artinya landai, hanya sekali meletus kemudian gunung itu mati. Dapur magmanya tidak dalam, dangkal, jadi tenaganya juga tidak terlalu besar, tenaganya kecil, dia hanya meletus satu kali. Setelah satu kali meletus, dia mati. Seperti pohon pisang, dia tidak mungkin berbuah dua kali. Dia hanya berbuah sekali kemudian mati. Nah, ini tadi ya, ada yang bertanya tentang manfaat gunung api tersendiri. Jadi di samping dia disebut juga bencana, ketika dia menimbulkan kerusakan, menimbulkan banyak korban jiwa, ternyata gunung api itu juga memiliki manfaat. Debu vulkanisnya, atau yang kemarin kita sering dengar ada hujan debu, hujan abu. Sebenarnya debu vulkanis itu menyuburkan tanah. Jadi kalau daerah-daerah yang kemarin tersiram debu vulkanis dari Gunung Kelut ataupun Gunung Merapi, itu tanah yang terkena debu tersebut itu akan subur. Ketika ditanamin apa-apa, dia akan tumbuh dengan subur, ya. Nah, ternyata gunung api itu memiliki sumber panas bumi. Jadi panas bumi yang dihasilkan gunung api itu bisa dijadikan sebagai energi pembangkit tenaga listrik, kemudian pembangkit-pembangkit listrik yang lain.
ya menghasilkan energi-energi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian menghasilkan barang tambang. Loh, kok bisa Pak bisa menghasilkan barang tambang? Nah, ketika gunung api itu mengeluarkan erupsi-erupsi atau meletus kecil-kecil, dia akan mengeluarkan tadi yang sudah saya sebutkan, lahar atau lava ke lereng-lereng gunung. Nah, lava-lava atau lahar-lahar yang dikeluarkan itu kan berisi material seperti batu besar, batu kecil, pasir. Nah, itu yang disebutkan dengan menghasilkan barang tambang. Jadi orang-orang biasanya menggali pasir di dekat gunung karena dia banyak banyak pasir yang dikeluarkan oleh gunung tersebut, batu-batuan yang ditambang kemudian digunakan untuk membangun bangunan seperti itu. Nah, itu adalah manfaat-manfaatnya. Kemudian yang ketiga, nah ini biasanya yang digemari oleh anak-anak muda sebagai objek wisata. Emas kalau gunung itu saya kira tidak ya, emas itu lebih ke daerah-daerah yang berair gitu kayak sungai, kayak ya danau, rawa seperti itu emas itu ada di situ. Tapi kalau gunung itu biasanya barang tambangnya itu batu-batuan, pasir, kemudian apalagi kerikil seperti itu. Nah, ini yang terakhir manfaat gunung api tersebut sebagai objek wisata. Karena lereng-lereng gunung yang terlalu subur, maka banyak orang-orang muda, anak-anak muda itu yang gemar datang ke gunung untuk sekedar berlibur, merefreshkan pikiran karena di sana sejuk, tidak panas, tidak sepolusi kota gitu ya. Mereka banyak datang di daerah pegunungan sebagai objek wisata atau bagi orang-orang yang suka mendaki gunung. Nah, itu sebagai objek wisata pendakian gunung, gunung api. Jadi menantang adrenalin sebagai orang-orang yang suka adventure, bagi orang-orang yang suka petualangan, bahwa itu bisa dijadikan sebagai objek wisata hiking. Siapa yang suka hiking? Sama seperti saya. Ya, udah lama saya tidak hiking ya. Dulu waktu di Indo, waktu masih kuliah sering naik gunung. Iya, besok kalau kita ke Indonesia naik gunung bareng-bareng. Oke, itu tadi adalah ah, di sini memang ada gunung ya di Taiwan ya? Oh banyak. Gunung apa? Setahu saya cuma Gunung Gajah di Siangsan itu. Di Taipei ada satu. Oh, Tanshui. Di Tanshui ada gunung apa? Nanto. Oh, sebentar. Nanto itu di daerah Sanmun Lake kan ya? Iya kan? Soalnya saya pernah ke sana. Iya, iya, iya itu daerah pegunungan itu. Ya kapan-kapan lah. Jadi ada yang tinggal di dekat Sanmun Lake ya? Di Nanto ya? Oh, Ilan juga banyak. Oh iya, saya juga pernah hiking ke Gunung Ilan ya, di daerah Ilan waktu pertama kali datang ke sini ada tur kampus ke sana ya. Oh iya, banyak gunung memang di Taipei, cuman belum 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 ke sana, belum 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 searching-searching karena banyak sekali tugas-tugas dari sini. Ya mungkin kapan-kapan lah kalian bisa memberikan saya referensi untuk naik gunung. Iya, Ilan itu juga bagus tuh. Ya, kita lanjutkan ya. Itu tadi adalah bentuk-bentuk gunung api. Ada tiga macam, ada kerucut, ada perisai, dan ada landai. Dan tadi saya sudah menjelaskan juga manfaat-manfaat gunung api. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan tenaga eksogen, oh sorry,
ini masih tenaga endogen ya. Ini masih tenaga endogen. Kalau tadi tenaga endogen yang pertama yaitu vulkanisme, kemudian yang sekarang adalah tenaga endogen yang kedua, tenaga yang berasal dari dalam bumi yang jenisnya yang kedua yaitu gempa bumi atau namanya seisme. Tadi ada yang sudah memancing-mancing adanya gempa bumi karena kita membahas tentang gunung meletus. Nah, ini tenaga endogen yang kedua yaitu gempa bumi atau seisme. Ya, gempa bumi itu adalah getaran permukaan bumi karena adanya tenaga dalam bumi. Ya, jadi karena adanya tenaga dalam bumi, dia menyebabkan getaran-getaran sehingga terjadi gempa bumi. Pusat gempa bumi itu namanya hipocentrum. Jadi diingat-ingat bahwa pusat gempa bumi itu adalah hipocentrum. Kemudian daerah lambatan gempa bumi itu disebut dengan epicentrum. Jadi karena dia getaran, dia memiliki sumber. Jadi sentralnya atau pusat gempanya itu namanya hipocentrum. Kemudian kenapa dia bisa dirasakan di daerah-daerah misalnya gempanya ada di Jogja, tetapi kenapa kok Semarang bisa terasa juga? Kemudian di daerah pulau misalnya Sumatera juga bisa terdengar karena dia ada daerah lambatan yang disebut dengan epicentrum di sini. Jadi perlu kalian ingat ya, pusat gempa namanya hipocentrum, daerah lambatan gempa disebut epicentrum. Oke. Berikut ini akan saya jelaskan tentang jenis-jenis gempa menurut pembagiannya masing-masing. Oke, Mbak Kalista, nggak apa-apa, masuk saja. Iya ya, epicentrum sama apa tadi? Masih ingat? Hipocentrum dan epicentrum. Intensitasnya itu gimana ya? Jadi intensitas itu besar kecilnya, ya, besar kecilnya. Jadi jenis gempa berdasarkan intensitasnya, besar kecilnya sebuah gempa itu disebut ada dua macam jenis gempa berdasarkan besar kecilnya gempa tersebut, kuat atau lemahnya gempa tersebut. Ya, yang pertama adalah namanya makroseisme. Seisme tadi gempa ya, makro itu besar. Yang kedua, mikro itu kecil, seisme itu gempa. Jadi mengingatnya seperti itu. Jadi jenis-jenis gempa berdasarkan dari besar kecilnya gempa itu ada dua macam. Yaitu yang pertama makroseisme, yang kedua mikroseisme. Yang pertama makroseisme itu adalah gempa yang intensitasnya atau besar kecilnya itu sangat besar, kekuatannya itu sangat besar, dapat diketahui tanpa alat. Jadi di sini istilahnya kenapa tidak bisa diketahui tanpa alat, misalnya ada gempa, kemudian kalian merasakan, oh ini ada gempa, oh ini gempa sekali, semuanya goyang-goyang gitu kan, oh air goyang-goyang, kemudian apapun goyang-goyang, gerak-gerak semuanya, terus ada getaran-getaran kayak ada getaran-getaran dalam tanah, gedung-gedung juga goyang-goyang mengakibatkan orang-orang pada takutan misalnya berhamburan keluar. Nah itu namanya tergolong makroseisme. Jadi intensitasnya berat. Ya, intensitasnya berat. Dapat diketahui tanpa alat. Sedangkan mikroseismenya itu kebalikannya. Bahwa intensitasnya kecil. Dia bisa diketahui hanya dengan alat. Misalnya ada seismograf atau alat pendeteksi gempa itu mencatat bahwa ada getaran kecil-kecil kayak apa ya, gelombang atas naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah itu sebenarnya ada gempa tapi kita tidak merasakan. Nah itu namanya mikroseisme atau gempa kecil, intensitasnya kecil. Nah selanjutnya kalau tadi jenis-jenis gempa berdasarkan dengan intensitasnya, nah kalau sekarang jenis-jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Ada tiga macam, ada tektonik,
ada vulkanik, dan ada reruntuhan atau terban. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergeseran lapisan lempengan dalam bumi. Jadi perlu kalian ketahui bahwa bumi itu terbentuk atas lempengan-lempengan. Jadi bulat, bumi yang kalian ketahui sebagai bulat itu sebenarnya dalamnya itu terdiri dari lempengan-lempengan. Jadi lempengannya itu naik atas bawah, tidak rata seperti ini. Jadi atas bawah seperti ini, kemudian ada lagi atasnya, ada lagi atasnya. Nah, karena bumi kita itu bergerak, muter, jadi terkadang ininya juga ikut muter, jadi terjadinya pergeseran. Nah, itu yang menyebabkan gempa, getaran. Seperti itu yang namanya tektonik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergeseran lapisan lempeng dalam bumi. Nah, kalau vulkanik itu apa? Ini masih ada kaitannya dengan tadi yang kita bahas, adanya gunung-gunung di muka bumi menyebabkan gempa karena dia mengeluarkan magma ya, mengeluarkan lava sehingga terjadi getaran. Ini vulkanik ini terjadi karena letusan gunung, baik sebelum atau selama gunung itu meletus. Karena sebab tumpukan magma, tekanan saat letusan, magma yang berpindah cepat. Ya, jadi itu tadi. Jadi tektonik itu berasal dari dalam bumi, pergerakan lempengan. Kalau vulkanik itu dari gunung meletus biasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah reruntuhan atau terban. Disebabkan karena runtuhnya tanah atau dinding-dinding ruang dalam gua bawah tanah. Misalnya dalam bumi itu sebenarnya ada gerowongan-gerowongan dalam tanah. Jadi dalam tanah itu sebenarnya ada semacam gua-gua atau gerowong-gerowong gua dalam tanah. Sewaktu-waktu gua itu bisa runtuh, dalam tanah itu bisa runtuh, ada gerowongan-gerowongan dalam tanah itu bisa runtuh. Nah, itu mengakibatkan gempa karena reruntuhan atau terban itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah seismograf. Seismograf itu adalah alat pencatat gempa. Jadi sudah saya kulik-kulik sedikit ya bahwa waktu mikroseisme itu mencatat adanya gempa-gempa kecil yang tidak dirasakan oleh kita. Nah, itu sebenarnya alat yang mencatat itu adalah seismograf. Seismograf itu adalah alat pencatat gempa. Kemudian beda lagi seismologi. Jadi seis, orang-orang menyebut seis. Kalau kalian menemui kata-kata seis itu adalah gempa artinya. Seismograf. Nah, kalau misalnya ada teman kalian yang namanya seis, itu namanya gempa. Mungkin dulu lahirnya pas ada gempa. Ya. Aduh, hidung saya gatal. Oke, seismograf ya, diingat-ingat lagi bahwa seismograf adalah alat pencatat gempa. Kalau seismologi itu adalah ilmu yang mempelajari gempa. Ada graf, ada logi, seperti itu. Nah, skala CF Richter itu adalah skala yang mengukur gempa. Ya, jadi skala Richter itu adalah skala yang mengukur gempa di sini. Skala Richter itu adalah skala yang mengukur gempa. Jadi tiga istilah ini harus kalian pahami. Ya, nanti kalau saya tanya alat yang digunakan untuk mengukur gempa namanya apa, harus benar ya. Jangan menyebut seismologi karena salah. Ya, jadi ingat-ingat bahwa alat untuk mencatat gempa itu adalah seismograf. Nah, skala atau yang mengukur yang kita bisa lihat bahwa gempa itu bisa tergolong besar, kuat, atau kecil itu berdasarkan skala Richter yang sering kita gunakan. Misalnya dulu gempa di Jogja yang sampai merusak itu kira-kira ada 5,8 skala Richter udah hebat sekali itu. Apalagi sampai lebih dari 5 itu bisa lebih dahsyat itu ya.
Ya, eh, ini yang ketiga. Mohon maaf, ini yang ketiga harusnya. Tadi yang pertama vulkanisme, yang kedua gempa bumi. Ini harusnya yang ketiga. Ini ketiga. Tenaga endogen yang ketiga itu adalah tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan batuan kulit bumi baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, gerakan tektonik itu ada dua macam. Yang pertama adalah epirogenerik atau gerakan yang mengakibatkan pengangkatan penurunan permukaan bumi yang terjadi secara lambat. Kemudian orogenerik itu adalah gerakan-gerakan yang mengakibatkan pengangkatan penurunan permukaan bumi terjadi sangat cepat yang kemudian mengakibatkan terjadinya lipatan, patahan, retakan atau diatrofi. Jadi seperti ini. Ya. Untuk informasi yang lebih komplitnya ada di buku, tetapi saya di sini menyebutkan hal-hal yang perlu kalian ketahui. Jadi tektonisme itu adalah perubahan letak lapisan batuan kulit bumi, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Jadi ada yang seperti ini, kemudian dia berpindah dari kanan ke kiri. Ini dari yang seperti ini bisa ke kanan ke kiri juga, pindah atas bawah, seperti itu namanya gerakan tektonik. Jadi perubahan letak lapisan batuan kulit bumi baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, tadi gerakan tektonik itu ada dua, ada epiro dan orogenerik. Kalau epiro itu gerakannya sangat lambat terjadinya, tetapi kalau orogenerik itu terjadi sangat cepat sehingga bisa menyebabkan lipatan. Oke, nggak apa-apa, silahkan Mbak, santai saja. Oke, jadi sehingga karena apa pengangkatan atau penurunan atau perpindahan lapisan batuan itu sangat cepat sehingga dia bisa mengakibatkan adanya lipatan. Kemudian patahan seperti ini jadi patah, jadi adanya tinggi rendah, kemudian terjadi retakan, kulit buminya retak. Ya, itu namanya tektonisme. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan tenaga endogen, yaitu tenaga tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, sekarang kita menuju tenaga eksogen. Apa saja sih tenaga-tenaga eksogen dari luar kulit bumi itu sendiri? Yang pertama itu adalah angin. Ya, tenaga eksogen yang pertama itu adalah angin. Angin itu kekuatannya menimbulkan deflasi dan korosi. Deflasi itu adalah pengangkutan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan korosi itu adalah proses benturan atau gesekan material yang tertiup angin. Nah, angin itu bisa menggerakkan air laut. Ini laut ya, bukan laut. Jadi angin itu bisa menggerakkan air laut sehingga terjadi gelombang besar. Jadi tenaga-tenaga yang ditimbulkan oleh angin itu ada tiga, ada deflasi, ada korosi, dan ada juga gelombang. Nah, tenaga yang kedua yaitu air mengalir. Tadi tenaga yang pertama adalah angin, yang kedua adalah air mengalir. Air mengalir itu memiliki kekuatan membentuk muka bumi, mengendapkan material yang dibawanya ke hulu atau bagian terdasar dari air mengalir. Kemudian ketiga, glaster. Glaster itu adalah bongkahan es yang menuruni membentuk aliran sungai. Jadi di daerah-daerah kutub itu kan semuanya ada es ya. Jadi karena adanya tekanan-tekanan atau gerakan-gerakan, jadi terjadinya bongkahan-bongkahan es itu dia bergerak menuruni aliran-aliran sungai. Nah, ini adalah macam-macam tenaga eksogen. Yang pertama adalah pelapukan.
Pelapukan adalah proses hancurnya batuan karena tenaga eksogen. Ada 3 macam jenis pelapukan di sini, bisa fisik atau mekanis, organis atau biologis, dan kimiawi. Pelapukan jenis fisik atau mekanis itu adalah pecahnya batuan besar menjadi batuan lebih kecil karena adanya permanasan atau pendinginan, perbedaan suhu, iklim, pembekuan air, pengkristalan garam itu menjadi salah satu contohnya. Misalnya batu-batuan yang ada di permukaan bumi bisa pecah, kemudian bisa menjadi batuan kerikil-kerikil yang kecil karena adanya pelapukan mekanis. Karena setiap tahun mungkin ditimpa berbeda musim maksudnya, baik itu musim panas, musim dingin, sehingga batu-batuan itu tidak kuat, uh, tidak tidak kuat menahan suhu-suhu tersebut, bisa menjadi pecah. Kemudian yang kedua yaitu jenis pelapukan organis atau biologis. Itu akibat dari pengaruh makhluk hidup. Misalnya ada batuan-batuan yang berada di sekitar tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuhan itu setiap hari itu semakin tinggi, semakin tumbuh gitu ya. Jadi akarnya juga semakin tumbuh. Nah, lama-lama akar tersebut itu memecahkan batuan yang ada di sampingnya. Seperti itu. Jadi bisa memecahkan batuan. Juga hewan-hewan kecil yang hidup di dalam tanah itu menggemburkan tanah sehingga tanah yang tadinya kuat, yang tadinya padat itu akan menjadi gembur. Nah, itu terjadi pelapukan. Yang ketiga yaitu pelapukan jenisnya kimiawi, yaitu akibat dari zat-zat kimia seperti air hujan, karena air hujan itu mengandung asam. Jadi air hujan itu bisa melarutkan batuan hingga memecahkan batuan. Jadi yang batuan yang gede, kemudian dia menjadi kecil-kecil yang jadi halus karena proses hujanisasi atau apa namanya bahasa gaulnya hujanisasi, tapi tidak ada sebenarnya. Adanya air hujan yang terus-menerus mengenai batuan tersebut. Gitu. Yang kedua pengkikisan. Tadi ada pelapukan, yang kedua adalah pengikisan. Jadi pengikisan atau bahasa gaulnya erosi itu adalah proses pengangkatan batuan oleh sesuatu yang bergerak ke permukaan bumi. Jadi batuan itu bisa berpindah karena adanya sesuatu yang mendatangi dia. Yang pertama, jenis-jenis erosi itu ada 4. Erosi karena air sungai, erosi karena air laut, erosi karena es, dan erosi karena angin. Nah, erosi air sungai itu disebabkan karena air mengalir. Tanahnya terkerupas, kemudian membentuk parit-parit, dan sungainya menambah dalam. Kalian bisa uh, bayangkan sungai. Sungai itu kalau misalnya airnya itu deras dan mengalir terus-menerus semakin derasnya, maka air tersebut itu akan mengupas tanah yang ada di sekitarnya, baik itu dalam bagian terdasar tanahnya ataupun sebagian samping-samping tanah, sehingga sungai itu semakin dalam semakin lebar. Itu karena disebabkan air mengalir. Kemudian erosi karena air laut. Kalian pernah melihat ombak-ombak yang ada di pantai, terjadi kerusakan di daerah pantai, sehingga pantai-pantai itu terjadi ada gua kecil-kecil, ada gerowongan kecil-kecil, ada pintu-pintu air yang bisa keluar menuju keluar pantai. Nah, itu disebabkan karena erosi air laut karena disebabkan oleh ombak pantai. Yang ketiga adalah erosi es yang ada di kutub-kutub. Glacier namanya, dilakukan oleh es. Gerakannya mengakibatkan pengikisan karena es itu terlalu keras, sehingga kalau ketika dia bergerak mengakibatkan pengikisan, maka terjadi perusakan-perusakan yang disebabkan oleh air es tersebut. Kemudian erosi angin. Ya, erosi angin itu disebabkan oleh angin atau namanya deflasi. Ini biasanya di daerah gurun-gurun karena
angin di daerah gurun itu biasanya sangat strong, sangat kuat. Jadi sering mengakibatkan adanya erosi, menghancurkan batuan-batuan, menghasilkan tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Ya, batuan, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga, denudasi, yaitu peristiwa pengelupasan batuan induk yang mengalami pelapukan akibat pengaruh air sungai, panas matahari, hujan, dan angin, serta embun. Itu sama ya. Kemudian sedimentasi. Sedimentasi itu terjadi dengan pengangkutan bahan-bahan oleh air, gelombang laut, angin, dan glister. Jenis-jenis sedimentasi itu ada 3, yaitu yang pertama fluvial, yaitu pengendapan yang diangkut oleh sungai, kemudian elois diangkut oleh angin, marin itu di pengendapan di sekitar pantai. Nah, hasil-hasil sedimentasi itu apa saja? Yang pertama air sungai, itu bisa menyebabkan adanya kipas, aluvial, mender, dataran banjir, delta, nah semuanya penjelasannya ada di buku. Kemudian hasil-hasil sedimentasi air laut itu mengakibatkan menhurung seperti lidah, half seperti banjir dan daratan, kemudian tombolo, gosong pasir yang menyatu dengan pulau, kemudian glester ada angin. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, ini ya sebelum kita akhiri ya, karena waktunya tinggal 8 menit lagi. Saya akan berikan tugas kepada kalian. Ini soalnya ya. Tolong cari tahu gambar-gambar, bisa cari di internet atau cari di buku atau sumber-sumber lain terserah. Kemudian pada saat pertemuan selanjutnya minggu depan saya akan tanya delta itu seperti apa, mender itu seperti apa, half itu seperti apa, tombol itu seperti apa, nehrum itu seperti apa. Jadi ada 5 yang perlu kalian cari tahu gambarnya. Jelas ya? Jelas nggak? Ini tugasnya. Nggak usah di email. Nggak usah di email. Kalian cari tahu gambarnya, kemudian besok saya akan tanya. Misalnya Mbak Mimi, jelaskan delta itu gambarnya seperti apa. Bisa langsung diketik itu ya. Nggak usah, kalian siapkan aja. Nanti saya tanya di waktu kelas, waktu pertama kali masuk. Nanti saya akan tanya. Jadi kalian jelaskan aja via chatting ini aja, diketik di sini. Misalnya, delta itu seperti apa? Misalnya Mbak Rizky menjawab, oh delta itu seperti ini Pak, gambarnya kayak pisang misalnya gitu. Gambarnya kayak batu. Nah, gitu. Oke, sip. Jelas ya? Oke. Ya nanti yang dapat nilai yang masuk aja. Oke ya. Oke teman-teman sekalian, udah dicatat atau nanti saya postingkan videonya di grup biar kalian bisa lihat lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan saya harapkan kalian tetap semangat belajarnya. Semoga kesan pertama begitu menggoda, kesan kedua semangat terus. Oke ya. Baik teman-teman sekalian, karena waktunya sudah mau habis, baik untuk malam ini cukup sekian ya, karena sudah terlalu malam juga. Mari pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Saya harapkan kalian semangat belajarnya. Ya, oke. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum.